Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Ansar, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Kali ini saya akan melakukan observasi akademik, yaitu di tahap awal dalam pra observasi, dan menjadi tagihan di LMS mengajar ini, Pak. Kira-kira sudah berapa persen ini pencapaian Pak? Pencapaian saya ini selama ini ya masih sekitar 40% lah, 45%. Tapi melalui pembelajaran kedepannya ini kita mau tingkatkan atau mau capai target berapa rencananya? Tentunya kalau kita berbicara masalah capaian, saya sebagai guru pasti mau yang terbaik lah, setidaknya 100%. Tapi kan karena kita tidak tahu bagaimana kendala-kendala nanti pada saat proses pembelajaran, setidaknya ketika sudah mencapai 80 atau 75% lah, itu adalah suatu capaian yang memadai lah untuk sebagai seorang pengajar guru ini. Pastikan ini Bapak sudah mencoba berbagai cara ya untuk mencapai hasil yang maksimal ke depannya. Kemudian pasti sudah banyak strategi-strategi yang Bapak gunakan, model-model pembelajaran yang Bapak gunakan. Nah, kalau rencana ke depan itu kan mata pelajaran IPAS nih. Nah, kalau boleh tahu Pak, tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajaran saya itu yang saya sudah rancang untuk hari Rabu nanti ya, adalah pertama itu dengan mengamati video, peserta didik dapat memahami kebutuhan manusia berdasarkan dengan kepentingannya ya. Dan tujuan pelajaran yang kedua itu adalah dengan mengerjakan dengan kerja kelompok, peserta didik dapat membedakan kebutuhan manusia berdasarkan kepentingannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis kebutuhan manusia berdasarkan kepentingannya. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang saya akan akan capai pada saat pembelajaran tersebut nanti. Nah, dari ketiga ini Pak, rencana area apa yang mau dikembangkan dari 3 tujuan ini? Ya, untuk pengembangannya itu tentunya saya akan menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya, karena saya mau coba dulu apakah karena kan dari definisi atau informasi yang saya dapatkan bahwa diferensiasi itu sangat cocok dengan tujuan pembelajaran yang saya rancang ini ya. Jadi melalui diferensiasi ini Bapak mau mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sudah rancang. Nah, kemudian pasti ada strategi Pak. Kalau menggunakan pendekatan diferensiasi itu ada strateginya. Kira-kira strategi apa yang Bapak rencanakan? Iya. Strategi itu yang saya akan rencanakan itu tentunya tidak jauh dari pendekatan yang saya akan terapkan. Pertama itu tentunya saya akan membagi kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar peserta didik, yaitu yang pertama seperti itu. Kedua itu saya menggunakan alat peraga yang konkret yang saya sudah buat atau yang saya sudah bawa sendiri serta yang ada di dalam kelas. Nah, setelah itu ada juga beberapa video saya akan buat peserta didik untuk mengamati di dalam kelas. Ya, jadi ada 3 rencananya yang strategi yang digunakan di. Nah, kemudian begini Pak, setelah sudah dirancang seperti itu,
Pastikan ada di RPP Bapak Iya, itu iya. sudah dimasukkan melalui tujuan. Seperti apa yang akan dicapai ya, dengan menggunakan metode atau pendekatan apa. Nah kemudian itu rencananya hari Rabu Pak ya? Iya, Rabu tanggal Hari Rabu tanggal 6. Tengah hari Rabu depan nih. Oh, iya. Masih ini Selasa Rabu ya. Oh iya. Karena pas mata pelajaran IPAS. Oh iya, sesuai dengan prosedur jadwal belajar ya, dan jadwal pelajarannya. Nah kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Bapak untuk melaksanakan kegiatan dan referensiasi dalam pembelajaran tersebut? tanggung jawab itu, kalau berbicara dengan tanggung jawab itu, tentunya tanggung jawab saya adalah bagaimana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya sudah buat. Seperti itu Pak. Oh iya. Jadi dalam hal ini Bapak mau mencapai tujuan pembelajaran dengan penerapan metode baru gitu ya, Iya. pendekatan baru yaitu diferensiasi. Karena strategi ini mendapat 3 aspek. Di dalam strategi itu kan ada beberapa aspek yang Bapak ketahui dalam pembelajaran seperti diferensiasi. Iya, aspek yang saya ingin kembangkan atau saya ingin ajarkan kepada peserta didik itu adalah ada 3. Pertama itu diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan ketiga itu berdiferensiasi produk. Jadi ketiga hal itu yang saya ingin terapkan di dalam pendekatan diferensiasi. Luar biasa ya Pak. Baik Pak, rencananya nanti kan tanggal 6 itu ya Pak. Nanti kita akan lakukan observasi di kelas Bapak di hari Rabu tanggal 6 tersebut. Siap-siap. Kemudian setelah itu kita lakukan kegiatan selanjutnya melalui kegiatan saya untuk pemenuhan kegiatan di CGP saya. Semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak bisa terpenuhi dan apa yang menjadi tujuan CGP saya juga di RMS terpenuhi. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan observasi ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya, Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Siapa giliran hari ini? Oke, silakan nak untuk memimpin doa. Seluruhnya siap berdiri. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Sudah sebentar di dalam pembelajaran kita selalu diberi pemahaman. Nah selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Kayaknya satu orang yang tidak hadir. Siapa? Fitra Ramadannya kenapa? Sakit. Oh sakit ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar bersama kalian. Oke, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, jadi untuk itu kalian berdiri semua.
manusia berdasarkan kepentingannya dengan tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membedakan 3 jenis kebutuhan manusia berdasarkan kepentingannya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah tidak ada prinsip kita bagaimana? Tidak bisa? Kalau es krim? Apa? Kenapa? Meskipun tidak ada es krim, kita bisa belajar. Jadi untuk lebih jelasnya materi tentang kebutuhan, coba diperhatikan materi berikut ini. Coba ya. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Nah, yang terakhir, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan yang mewah. Oke, itulah tadi materi tentang kebutuhan, ya, kebutuhan manusia. Dari video tadi yang akan Pak Guru bagikan, yang suka menonton video kita apa? Yang mana tadi? Di sini ya, kelompok sini. Oke, sebentar saya coba kerjakan sesuai dengan petunjuk RKPD. Selanjutnya yang suka mendengar cerita, sini ya. Oke, kita perhatikan. Di sini ada gambar. Sesuaikan dengan langkah kegiatannya ya. Disesuaikan apa langkah pertama dulu. Selanjutnya, dan di sini adalah yang suka praktik langsung ya. Sekarang tugasnya sesuai dengan sesuai dengan langkahnya itu. Oke, di sini yang praktik langsung ya. Yang suka praktik langsung coba ikuti langkah pembelajarannya. Apa di sini? Keluarkan isi tas kalian. Coba tas cewek. Coba tas, dikeluarkan isinya apa saja yang ada di dalam tas kalian. Ya, jadi tulis dulu nama kelompoknya, ya. Kemudian tulis nama anggotanya yang ada di dalam kelompok kalian. Keluarkan apa saja yang kalian bawa pada hari ini. Bedakan yang mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Coba catat. Selanjutnya di sini tulisnya namanya, kemudian kerjakan RKPD-nya sesuai dengan langkahnya ya. Ramadan. Siapa lagi? Faiz. Ahmad, Rama, Aulia, Ana, Bita, baju, celana, nasi, air. Ya. Kebutuhan sekunder, TV, laptop, motor, sepeda. Kebutuhan tersier, perhiasan, rumah mewah, mobil, perahu. Ya, jadi kesimpulannya apa? Menjadi kesimpulan Primer adalah kebutuhan manusia, sekunder adalah kebutuhan elektronik, tersier adalah kebutuhan komputer. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2, ayo cepat nak. Kelompok 2. Kelompok 2.
Coba diperhatikan ya hasil diskusinya. Laptop yang bersifat hiburan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Kopi. Kemudian selamat siang untuk rekan saya Pak Ibrahim. Sehat-sehat ya Bu. Gini Pak, sebelum tugas saya sebagai CDP Angkatan 11 ini untuk menindaklanjuti kegiatan observasi yang saya lakukan, kegiatan proses pembelajaran di lapangan komunitas. Jadi hari ini saya melakukan catatan pasca observasi. Jadi kita didampingi oleh BP. Kita harapkan kegiatan kali ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Baik, Pak, kali ini di kegiatan pasca observasi dan saya akan saya harap Bapak mampu Baik Pak, ada pun pertanyaan yang saya ajukan tadi di sini dalam kegiatan kemarin itu Pak, bagaimana sih perasaannya Bapak ketika melakukan pembelajaran dalam kelas Kalau mengenai perasaan saya, tentunya sangat senang karena saya pertama kali mendapatkan organisasi dari saya. Ini menjadi suatu kebanggaan lah pertama kali untuk melaksanakan metode organisasi. Pertama kali Pak ya. Jadi kalau saya tanya ada apa yang jadi pengembangan tak di situ? Ya tentunya di organisasinya saya pakai tiga itu konten, proses dan ada kendala-kendala kalau berbicara kendala tentunya ada ya. Pertama itu kan baru pertama saya laksanakan organisasi. Kendala pertama itu terungkap pada saat siswa mengerjakan tugasnya. Karena kan saya membagi beberapa kelompok berdasarkan minat dan belajarnya. Saya begitu ya. Kendala saya di situ adalah anak-anak lebih dia cenderung ingin mengetahui tugas apa sih yang diberikan kelompok lain. Dia tidak fokus dengan tugasnya sendiri. Dia bahkan jalan-jalan, apa itu tugasnya? Kenapa kok beda? Penasaran. Banyak jalan-jalan. Berbeda. Dia penasaran karena kan tugas yang saya berikan berbeda-beda. Tapi tujuan pembelajaran itu kan sama, tapi tugasnya itu yang berbeda, cara mengerjakannya langkahnya berbeda. Jadi menurut Bapak kan kemarin kita sampaikan bahwa proses sebelum-sebelumnya masih kira-kira kalau sekarang sudah berapa persen?
alhamdulillah kalau dari hasil analisis saya itu sudah meningkat sekitar 75%. Tapi apa langkah-langkah yang Bapak lakukan seperti itu sehingga bisa mencapai target 75%? Tentunya saya saya sesuaikan dengan modul yang saya sudah siapkan, sehingga saya laksanakan secara rutin, sehingga apa yang saya sudah rencanakan sebelumnya bisa saya capai dengan modul yang saya sudah persiapkan sebelumnya. Ada langkah-langkah yang saya ikuti sehingga saya tidak keluar dari yang saya tidak keluar dari apa yang saya tidak rencana. Saya ikut dengan alur yang saya buat dalam model ya organisasi itu. Pasti kan ada kendala-kendala lain Pak dalam berdiferensiasi ya. Mungkin kalau tadi sudah disebutkan beberapa kendala karena penasaran dengan apa sih yang bekerja. Terus solusinya Bapak saat itu dengan rasa penasaran dengan tersebut. Ya, dari hasil pengamatan saya berpikir bahwa untuk mengatasi hal seperti anak yang tidak fokus dengan tugasnya sendiri, saya selalu mengingatkan bahwa kalian mengerjakan tugasnya sesuai dengan gaya belajar kalian dan minat kalian. Saya selalu ingatkan bahwa tidak usah tidak usah usik lah, katakanlah usik atau tidak usah ke kelompok lain, tapi fokuslah dengan pekerjaan kalian, karena masing-masing kelompok itu mempunyai tugas masing-masing dan berbeda karena alasan ini sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Terus apakah Bapak merasa senang dengan kalau berbahasa senang, ya sangat senang karena anak-anak menemukan jati dirinya. Dia sangat senang dengan ketika dia ada beberapa kelompok yang sangat senang mengerjakan tugasnya, terutama yang mengamati video. Dia sangat antusias sekali. Beda dengan yang yang mengamati langsung atau mendengarkan cerita, beda. Yang saya lihat itu yang antusias itu adalah siswa yang mengerjakan tugas dengan mengamati video. Mengapa hal itu terjadi Pak? Sampai dia merasa sama? Dari pengamatan saya karena ada apa yang saya siapkan itu adalah video yang menurut dia atau menurut saya itu sangat menarik, sehingga dia antusias, membuat penasaran, sehingga itu bisa terjadi. Terus kemudian begini Pak, saya lihat tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu menarik. Rencana Bapak ini mau terus melakukan kegiatan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan apa bagaimana? Kalau rencana saya untuk menerapkan metode berdiferensiasi itu tentunya saya akan melaksanakannya juga sambil mencari metode dan model yang sesuai dengan pembelajarannya, karena saya menggunakan metode ini karena sesuai dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Jadi nantinya saya akan lihat dulu kembali apakah yang mana sesuai yang cocok dengan model berdiferensiasi ini. Dari pengetahuan yang Bapak sudah dapat, ya, kembali menurut Bapak masih perlu mencari pengetahuan di luar atau bagaimana? Ya, terus terang kalau berdiferensiasi itu saya dapatkan itu secara tidak kan, saya cari di berbagai referensi dari YouTube, dari CNN dengan
dari pembelajaran edukasi yang saya ambil sendiri tanpa selama ini saya belum pernah secara langsung mengikuti seminar tentang manajemen. Jadi rencananya Bapak itu untuk mengembangkan diri dengan cara bagaimana itu? Tentunya itu saya akan mencari lagi informasi, apalagi seperti beliau yang sudah mungkin paham dengan organisasi ya, saya akan kata lainnya studi banding dari kelas untuk bagaimana lebih lagi informasi jauh-jauhnya yang sudah paham apa itu sih cara mengajarkan atau apa namanya menerapkan budaya ini di dalam kelas. Terus kalau sudah seperti itu sudah dilaksanakan dan merasa senang dan juga antusias, ketika dia merasa penasaran dengan teman-teman yang dalam kelas ya, apakah kita sudah punya rencana ke depannya untuk terus melanjutkan ya, dan apa itu rencana mau dilanjutkan apakah bagaimana? Ya, seperti saya katakan, saya tetap akan melaksanakan sesuai dengan yang mana model seperti ini untuk dengan yang paling cocok dengan mata pelajaran seperti itu. Ya, setidaknya kalau memang saya sesuaikan untuk besok atau minggu depan yang mana saya sesuai, apakah kembali koreografi pas lari ataukah matematika dan sebagainya, tergantung dari yang mana tujuan pembelajaran yang untuk seperti ini. Maksudnya saya merasa luar biasa sekali dengan senang pada saat ini Bapak ada memberi pembelajaran di kelas. Saya mungkin merasa buruk awalnya, tapi itu akan melalui terus ya seperti itu, dan luar biasa Bapak pelaksanaan kemarin cukup bagus dan saya lihat memang ada sih sedikit pemberikan, tapi Bapak menemukan sendiri hal tersebut. Kemudian mungkin apa yang saya mau katakan dari sini saya PP, siapa tahu ada umpan balik. Apa hasil dari observasi kami? Perasaan CPP dan kami sejawat setelah melaksanakan proses coaching Bapak Jenderal selaku CPP. Ini merupakan tantangan tersendiri ya, mengingat saya dalam proses pendidikan, saya harus menggali ilmu melalui kegiatan ini, karena kemarin-kemarin kami sudah melakukan observasi, kemudian melakukan observasi, lalu sekarang pasca observasinya jadi tantangan tersendiri ya, akhirnya saya menemukan sesuatu yang luar biasa, cukup menyenangkan menanyakan hal-hal yang cukup menyenangkan, juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada rekan sejawat saya. Cukup sekian. Menemukan sesuatu apa yang bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diutarakan kemarin, ternyata masih ada sedikit kendala-kendala di mana masalah penasaran. Siswa masih ada merasa penasaran dengan pembelajaran diferensiasi dan konten, kok pekerjaan ini beda, pekerjaannya si A, si kelompok A, si kelompok B beda. Jadi itu yang apakah proses diferensiasi yang Pak J lakukan di kelas sama atau ada perbedaan? Ada yang Pak J temukan ternyata ternyata yang dilakukan Pak Ibrahim ada ide baru tidak dari proses yang Pak J sudah lakukan dengan Pak Ibrahim? jelas setiap individu dalam proses
tujuan, sama-sama mencapai tujuan yang sama, itu salah satu sesuatu. Tapi yang luar biasanya, saya menemukan bahwa dalam kegiatan berdifferensiasi itu memang perlu ada macam penambahan tenaga, partisipasi kelompok-kelompok yang ada di dalam kelas. Karena kalau sendiri kita sendiri itu mungkin agak kewalahan juga teman-teman. Karena tingkatan SD itu kan butuh ketenangan dalam menghadapi seperti itu. Bagaimana perasaan Pak setelah proses coaching? Perasaannya tentunya senang karena dari berbagai pertanyaan saya dapat menemukan solusi-solusi apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan dalam pada saat saya belajar hasil dari sekarang sendiri ya. Tanpa merasa digurui oleh Pak J? Tidak, luar biasa karena dia mengajukan pertanyaan terus dengan sendirinya saya tahu jawaban tanpa diberitahu. Sebenarnya ini luar biasa caranya memberikan pertanyaan sehingga saya sendiri bisa menemukan jawaban tanpa langsung diberitahu. Nah, jadi kira-kira ini kan sebenarnya kita sadari bahwa ini kan proses supervisi kan? Ada perbedaan tidak proses supervisi yang dilakukan tanpa proses praktek coaching dengan supervisi yang dilakukan dengan praktek coaching? Tentunya sangat berbeda. Karena kalau coaching itu kan otomatis kita apa-apa saja yang menjadi tugas kita itu bagaimana cara fokusnya. Sekali memang tadi proses kerjasama, maksudnya bagus sekali cara Pak J menjawab memberikan pertanyaan, dijawab dengan baik juga. Kalau orang main bola ini bagus sekali lempar tangkapnya, ini bagus sekali. Pak Ibrahim juga dengan bagus, begitu mendukung ya, dan memahami proses ini sepertinya ya Pak Ibrahim. Namun penonton biasanya ada hal lain yang bisa ditangkap ya sesuai observer, mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, sudah muncul bahwa inilah proses coaching. Bagaimana Pak J hanya sering bertanya, pertanyaannya juga bagus sekali. Betul-betul mengikuti alur Tirta ya, dan prinsip coaching pun sudah dilakukan hampir 100% Pak ya. Dikatakan yang namanya juga hal kita manusia pasti ada hal yang tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan itu sendiri ya. Namun kalau sudah bagus sekali aja kalau ini bisa kita lakukan terus menerus. Kalau pertanyaan itu disusun itu banyak sekali membantu orang untuk menemukan kekuatannya sendiri. Karena kenapa? Ketika Pak J memberikan solusi kan belum tentu Pak Ibrahim bisa mengikuti solusi Pak J. Karena kan kekuatan tak berbeda. Nah, kalau ada hal yang bisa sedikit sampaikan atau mungkin sebagai penguatan, dan saya rasa beberapa kali tahu tujuan tadi disampaikan saya hanya mungkin saya terlewat tujuan tadi disampaikan, tujuan pertemuan bapak yang dijaga ada disampaikan menyampaikan siapa? Pak Z? Baik. Coaching itu si kemitraan tujuan itu harus disampaikan oleh coach. Kan sebenarnya ini kan ceritanya ini kalau kasarnya bahasa sehari-harinya Pak Ibrahim mau curhat sama Pak J
tentu saja bukan itu Pak J gitu. Coach kita yang mau cari orang ya, enggak. Tapi bagaimana coach minta pertolongan coach? Ya, minta pertolongan Pak J untuk membantu Pak J ada masalah. Harusnya coach yang sampaikan Pak J hari ini saya mau, bahkan seharusnya coach itu ada janjian sebelumnya. Pak J memang saya mau coaching masalah segala observasi begitu nih. Iya, pasti janjian ya. Sudah dilakukan ini betul. Bahkan dia saya ditanya kapan bisa. Iya. Sering. Oh iya. Dia sesuaikan. Oh, kemarin waktu Jawab. kapan harapan saya lalu kalau bisa hari Rabu ternyata Ya. lagi saya tanya lah kapan piannya kan katanya nanti itu ada proses ada apa namanya pasca observasi. Ayo, saya tunggu tanya kapan tunggu dulu sibuk gede baik Dan itu juga coaching tidak boleh bilang kapan harus jadi sebagai coach harus betul-betul tenang, nyaman, baru bisa supaya bisa menghasilkan pertanyaan yang berbobot seperti tadi. Karena coba kalau lagi tidak konsentrasi minta di baju ya kalau saya mau cerita ini kan biasanya menghasilkan tidak bisa kita konsentrasi itu. Jadi selain coachingnya juga butuh waktu dan momen yang tepat untuk mengikuti coach. Coach juga harus punya waktu yang tepat untuk melakukan coaching. Tadi juga saya sampaikan ada kesimpulan. Bukan sejak coaching menyimpulkan, oh iya waktu pagi saya harus sampaikan ke anak-anak ya kenapa mesti saya ya jadi begitu. Ini ya itu tadi sudah disebut tujuan dan kesimpulan yang harus dilakukan oleh coaching. Pertanyaan membuat berhasil bagus sekali Pak J. Karena itu saya rasa orang aman itu kalau tidak mengerti bahwa ini pertanyaan sudah memancing sekali ya, untuk menggali pertanyaan tak sudah bagus sekali dalam menggali ya proses terus pengalaman otodidak tadi yang disampaikan oleh coach atau rekan sejawat ini itu bisa membantu ternyata Pak J buatkan pertanyaan dan pertanyaan yang belum mengarah ke dukungan masih ada pengembangan tapi alhamdulillah dijawab dari masih bentuk dukungan kan harus kita jadi dukungan apa ternyata Pak sudah menjawab dukungan dari salah satunya misalnya dari CBT tadi ya. Dan sebaiknya juga sebenarnya Pak J juga harusnya sebaiknya jika mengkonfirmasi hasil observasi kan ada hasil observasi kita sebaiknya disampaikan ke coach kira-kira bersih itu bukan tadi ini betul yang kita rasakan ini sama tidak pengamatan itu dan yang kita lakukan kan tahu jangan sampai ada penonton karena melihat dari sudut pandang yang berbeda mungkin guru yang mengajar itu lain yang dia maksudkan tapi karena kendala tadi anak-anak kan tidak bisa diprediksi mungkin niatnya mau melakukan itu lalu juga tangkapnya salah saya sudah tapi karena ternyata reaksi anak-anak yang muncul itu yang membiarkan konsentrasi saya Baik, terima kasih banyak PP sudah memberikan pertanyaan dalam hal ini saya kasih banyak baik terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.